Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets untuk news minggu pertama Juli 2021. Karena kemarin tidak ada berita, nggak, lebih tepatnya kemarin chaos di kantor ini. Jadi kita akan kembali di news The Lazy Gadgets. Jangan lupa untuk follow The Lazy Titip. Gue di Jori Leonardo Onya 2 dan jangan lupa cek www.thelazy.media karena sudah mulai menulis artikel ya. Jadi tolong dicek ya, tolong dihargai kerja keras saya. Dan kita mulai dari berita pertama. Kita mengheningkan cipta untuk Internet Explorer. Saya tolong masukin background dong. Kalau mengheningkan cipta ngapain ya begini? Iya gitu. Oke, jadi di Windows 11 Internet Explorer tuh udah nggak ada lagi dan sekarang diganti jadi Microsoft Edge sebagai default browser ya. Jadi it's a good time, brother. Moving on, ngomong Windows 11, sekarang untuk Blue Screen of the Dead itu namanya tetap BSOD, tapi bedanya adalah sekarang dia menjadi Black Screen of the Dead. Jadi ada perubahan desain, ada revamp UI di sana, semuanya jadi warna hitam, tapi tenang aja untuk muka titik 2 buka kurung ya itu tetap ada. Code errornya ada dan QR-nya tetap ada. Jadi cuman update yang sangat besar menjadi ganti warna. Nah, ngomongin Google, di iOS kalian akan ada Easter egg. Jadi kalau kalian punya aplikasi Google di iOS, itu kalian bisa pencet tab, terus kalian klik tabnya. Abis itu kan tabnya udah bersih nih. Terus kalian nanti kalau udah muncul kayak shape-shape gitu, kalian tinggal swipe up aja. Nanti kalian bisa main pinball. Ya, kalian bisa main pinball yang mungkin berguna untuk menghabiskan waktu kalian seperti internet mati dan kalian main dinosaurus loncat-loncat. Moving on, kita ngomongin Instagram. Ini menarik banget buat gua. Tapi mungkin berita buruk ya untuk beberapa influencer. Jadi kita tahu ya, untuk menjadi seorang influencer, kalian tuh perlu 10.000 followers, right? Kenapa 10.000? Karena kalian bisa punya fitur yang paling keren sejagat raya Instagram yang namanya adalah swipe up. Walaupun yang paling keren adalah verification badge. Nah, untuk swipe up ini, sekarang si Instagram itu nyobain sebuah stiker. Kalau kalian nggak tahu stiker tuh kayak link, GIF, music udah bisa, photos, question, vote, dan segala macamnya. Nah, ini GIF ini itu, ini stiker link ini, kalian bisa masukkan link ini, dan ini ada good side dan bad side-nya. Good side-nya adalah kalian tidak perlu lagi mengejar 10.000 followers untuk bisa naruh link, di mana hal ini cukup frustrating untuk orang-orang kayak gue aja, so far goceng aja belum ya kan, dan si toko-toko online kecil ini akan sangat terbantu dengan tidak usah adanya si 10.000 itu. Tapi bad side-nya adalah ada kemungkinan link-link ini akan digunakan untuk scam. Let's say ketika kalian klik, bukannya ke toko mereka, malah ke tempat judi gitu, atau malah ke website bokep gitu. Ada kemungkinan. Jadi Instagram masih testing. Kalian udah bisa coba, tapi Instagram itu lagi testing apakah orang akan menggunakan hal ini dengan benar. Jadi tolong digunakan dengan benar, karena mengejar 10.000 followers itu susah. Moving on, kita ngomongin Vivo. Vivo ini asik kali Vivo. Aku suka kali sama Vivo ini kan. Jadi Vivo ini kita masih ngomongin paten sih, tapi paten smartphone adalah hal yang paling menarik kalau kita ngomongin smartphone. Nah, Vivo ini paten kali. Masa dia bikin ini handphone, ya kan? Detachable. Ini kamera drone mini. Jadi dia punya 4 baling-baling, bisa terbang, punya 2 kamera dan 2 infrared sensor, dan ini tuh punya sistem yang berbeda maksudnya baterai sistem itu berbeda sama si smartphone-nya. Jadi akan independen, dan infrared ini tentu aja kita ngomongin secara basic gunanya adalah biar dia nggak nabrak objek. Tapi kalau kita mau ngomongin secara advance, ada kemungkinan dia bisa bikin follow mode. Jadi kalau kita jalan, kita bisa set si drone ini di belakang kita dan ngambil pergerakan kita, which is a cool thing karena kalian bisa punya satu mini drone sendiri di smartphone kalian. Tapi baik-baik lagi, ini masih paten. Tapi kalau bisa Vivo tolong direalisasikan. Moving on, kita ngomongin Infinix. Infinix juga kemarin ngeluarin konsep phone. Jadi kalau dari kemarin kita ngomongin dia punya sebuah smartphone yang mungkin flagship, ternyata itu adalah konsep phone. Karena di situ kita sudah ngeliat charging speednya di 160 watt. Gue yang pakai 65 di Oppo aja udah wow gitu kan. Ini 160 untuk 4000 mAh itu sekitar 10 menit. Terus belakangnya bisa berubah warna sesuai yang gue prediksikan di awal 2021, di mana ketika kena cahaya dia akan berubah warna dan segala macamnya. Terus layarnya curve itu sampai 88 derajat, nggak ada physical button. Jadi, dan belakangnya itu pakai tagline now, itu maksudnya adalah future is now. Cuma adalah konsep phone, jadi untuk rilis sepertinya belum. Moving on, kita ngomongin Realme. Seperti yang kita tahu sekarang brand-brand smartphone tuh udah mulai menggandeng brand-brand kamera, let's say Huawei dengan Leica, ya. Walaupun setahu gue udahan, OnePlus dengan Hasselblad, dan Hasselblad, bukan Bald, Hasselblad.
dan si Samsung tuh rumornya masih Olympus. Nah, Realme ini kabar-kabarnya akan bekerja sama dengan Kodak dan ini akan menarik banget. Walaupun dari postingan Weibo dari VP-nya Realme itu memperlihatkan sebuah foto, hasil foto yang di bawahnya itu shot with something, Realme something yang device-nya itu di blur. Dan ini ada kemungkinan katanya adalah Realme GT Master Edition karena Realme GT sendiri merupakan salah satu smartphone yang udah menarik banget dengan price to performance-nya yang kemarin kalau kalian nggak tahu bisa nonton di David Gadget In karena itu nggak masuk ke Indonesia, dia dipinjemin. Jadi dengan Master Edition dengan si kamera yang collab ini harusnya akan menjadi sebuah yang wow banget. Moving on, kita ngomongin ZTE. Jadi kalau kemarin terakhir Lenovo Legion 2 Pro, gue lupa, pokoknya yang paling tinggi, dia punya RAM yang 18GB. Nah, ZTE ini menyatakan kalau dia mungkin sudah mempersiapkan RAM 20GB. Jadi ZTE ini menarik ya, Exynos itu yang punya under display kamera, ini sekarang dia mau bikin smartphone dengan RAM 20GB. Gua aja RAM 16GB, dan apalagi kalian yang gue tahu pasti masih banyak yang 8GB, 4GB, 2GB, 1GB, 500MB, 256MB. Ya kan, giga megabyte. Iya. Dan untuk si 20GB ini kita belum tahu ya apakah dia akan 18GB dengan virtual 2GB atau emang pure 20GB. Karena sekarang kan lagi banyak yang namanya virtual RAM kayak One X2 Pro kemarin juga baru dapat update di mana dia itu 12 tambah 7 ya, apa 8 gue lupa. Pokoknya 12 tambah 7 sih gue. Jadi kita lihat aja nanti. Moving on, kita ngomongin Xiaomi. Xiaomi juga dari Digital Chat Station menyatakan kalau mereka akan menggunakan kamera 192MP dengan binning pixel itu 16:1. Jadi harusnya kerjanya itu kayak 12MP. Dimana untuk si smartphone ini kabar-kabarnya juga harusnya di Mi 12 Ultra mungkin dan masih akhir Desember atau awal Januari, jadi sebenarnya masih lama. Nah, next kita ngomongin Xiaomi. Xiaomi juga membuat sebuah paten. Kalau tadi Vivo terbang, ya ini oke lah, tapi nggak seasik Vivo. Jadi patennya kali ini tuh, entah kenapa batak gue pengen keluar, tapi patennya kali ini tuh adalah foldable kayak Z Flip. Dan di mana Z Flip ini itu kurang lebih sebenarnya desainnya sama dengan layar yang harusnya terlihat sama, cuman di bagian belakang kameranya 3, depannya itu dual punch hole. Di mana kamera belakang 3 itu kayak Bard-nya League of Legends kalau kalian main, tapi kalau kalian nggak main, it's fine. Oke. Kita masuk ke Samsung, ini cukup menarik. Yang pertama, Galaxy Unpacked sudah dikonfirmasi di 11 Agustus 2021, di mana kita harus ngomongin Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2, dan mungkin ada perkenalan dari S21 FE. Tapi harusnya fokusnya di Z Fold 3 dan Z Flip 3. Nah, ngomongin Z Flip 3, ini leaks-nya itu udah keluar dari F18. Gue nggak tahu apakah warnanya hanya terbatas di 4, tapi kan dulu rumornya warnanya bakal banyak banget sampai 8. Nah, so far sih yang kelihatan tuh baru gold, olive green, black, sama purple. Dimana display luarnya itu dibuat lebih baik lagi, sekarang 1,9 inci dan dia tuh bisa 2 line bar, jadi kalau kemarin cuma 1. Dan sekarang kameranya itu ada wide sama ultra wide, sedangkan bagian dalamnya itu 6,7 inci, 120Hz dengan kamera selfie itu di 10MP. Harusnya pakai Snapdragon 888, tapi kita lihat aja nanti. Sedangkan untuk Z Fold 3, ini dia juga warnanya itu so far baru 3, ada hitam, hijau itu ganteng banget, gue nggak tahu, kayak maco banget, dan ada yang gradient, jadi gradient dia itu antara pink ke putih, tapi kita belum tahu namanya apa. Dan untuk kameranya sendiri 12 untuk 3 kamera belakangnya, wide, ultra wide, sama telefotonya. Tapi untuk kamera depannya itu di 10 ya nggak usah. Kamera depannya di 10 dan di bagian dalamnya itu kameranya bakal 16MP under panel kamera atau under display kamera. Jadi kita bisa ngelihat akhirnya kira-kira performa dari under display kamera si Samsung ini bakal sebagus apa. Kalau ada yang nanya kenapa di S21, S22 nggak ada under display, karena gini, karena kita ngomongin Z Fold 3, dia itu punya kamera luar, dia punya kamera depan. Jadi kamera dia itu total ada 5. Jadi dengan satunya itu agak cacat mungkin, kita nggak tahu ya performa gimana. Dan kita bisa masih punya 4 kamera lain, karena kita bisa selfie juga dengan kamera belakang dan segala macamnya. Jadi kayak komplimen aja sih sebenarnya. Moving on, kalau kita ngomongin Galaxy S22 FE, ini promo image-nya udah keluar, ada 4 warna, violet, hitam, putih, sama green olive mungkin. Dimana ini kabar-kabarnya juga di bulan Oktober, jadi gue rasa balik lagi ke event tadi harusnya nggak ada hubungannya sama si Galaxy Unpacked di Agustus. Jadi harusnya tiba-tiba ada press release yang bilang, oke, kita udah ngeluarin Galaxy S21 FE dan kabarnya ini bakal dengan Exynos dan SD juga atau Snapdragon. Karena baik-baik lagi untuk ngomongin si chipset kan lagi emang shortage, jadi ada kemungkinan ya
apa yang ada kita keluarin aja semuanya. Jadi harusnya kita tetap dapat Snapdragon sih. Next kita ngomongin Exynos 2200 yang RDNA sama AMD. Ini kabarnya 40% lebih kencang dibandingkan Snapdragon 888. Gue nggak tahu apakah ada berita tentang Apple M1, tapi harusnya ini bukan lawan yang on par. Karena satu kan RDNA, satunya itu untuk smartphone SoC. Jadi harusnya ini lawannya M1. Tapi kalau kita ngomongin secara performa, itu di Wildlife itu sampai dapat skor 8134 di 3D Mark. Sedangkan kalau kita ngomongin Snapdragon 88 itu di 5800 sampai 6000. Jadi bedanya itu cukup jauh, 40%. Dan kita ngomongin Snapdragon 895 pun harusnya nggak punya loncatan sampai 40%. Tapi who knows, mungkin ya Qualcomm tiba-tiba menggila. Tapi harusnya ini akan menjadi sebuah titik yang baik banget untuk melihat, oh nanti tablet-tablet di Android mungkin akan bersaing dengan si M1. Moving on, kita ngomongin Samsung S22 Ultra. Ini salah satu konsep desain yang dibikin oleh Lesjo Digital, tepatnya si Technizo, dan di sini memperlihatkan layar 6,81 yang kemarin leak dengan LTPO panel satu-satunya di Ultra, dan ada S Pen, dia QHD+, dan menariknya adalah bagian belakangnya itu punya cutout kamera yang kurang lebih sama si S21 Ultra. Cuman bedanya di sini ada 5 kamera, di mana satu kamera itu gede banget. Kita nggak tahu apakah akan ada kamera apa aja di sana, tapi yang pasti akan ada embel-embel Olympus di sana karena kabar-kabarnya Samsung kerjasama dengan Olympus. Oke, iPhone. Yang pertama, iPhone 12 itu mencapai 100 juta penjualan dalam waktu 7 bulan. Hampir menyamai si iPhone 6 yang dulu itu wow banget karena emang berubah banget dari sisi desain dan segala macamnya. Dan iPhone 12 simply ya, kalau kalian tanya kenapa bisa semenarik itu, pertama 5G walaupun kita masih terbatas banget untuk 5G-nya. Yang kedua adalah OLED ya, karena LCD ke OLED-nya itu salah satu hal yang wow banget. Di mana si 12 Pro kan di saat itu belum punya 120 Hz, lebih fokus di 5G, itu ngebikin si iPhone 12 itu salah satu best budget smartphone yang pernah gue tahu untuk Apple, karena XR kan masih 11 masih kalah di LCD-nya. Terus kita ngomongin datanya sih itu datang dari si Counterpoint. Kenapa nggak dari Apple-nya langsung? Karena Apple sudah tidak pernah mau berbagi informasi tentang penjualan smartphone mereka, jadi no use. Oke, next kita ngomongin iPad. Ini Mark Gurman dari Bloomberg, sebenarnya si Maury QSC, salah satu leaker juga udah ngomongin ini lama banget, dimana Apple tuh desainer sama engineer-nya itu sepertinya mencoba mencari cara possibility kalau akan ada iPad Pro 14 inci dan iPad Pro 16 inci. Jauh lebih gede dibanding yang sekarang 11 dan 12 inci, which is ini adalah MacBook dengan OS tanggung tanpa keyboard dan mouse. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nggak tahu kapan akan rilis, mungkin kedepannya akan rilis ketika demand-nya tinggi dan akan menggantikan orang-orang yang gue nggak mau MacBook deh, gue prefer iPad karena gue bisa bawa lebih ringan mungkin, bisa digambar mungkin, dan segala macamnya, tapi gue nggak perlu Final Cut Pro, gue nggak perlu aplikasi iPad, dan segala macamnya. Tapi ya we'll see lah, apakah nanti si Apple tiba-tiba berubah, kayaknya iPad harus setara dengan macOS deh, ya udah iPad kita masukin macOS aja. Nah itu pecah sih, iPad Pro bakal pecah banget. Oke, iPhone 13 prototype. iPhone 12. Jadi sebenarnya iPhone 13 ini namanya emang harusnya iPhone 12. Dan emang kenapa dibilang iPhone 13? Karena clickbait. Clickbait. Ya karena semua orang tuh taunya iPhone 13. Harusnya namanya iPhone 12. Ini udah sebenarnya liker-liker udah ngomong. Ini tuh namanya iPhone 12 bukan 13 karena perubahannya tuh nggak terlalu signifikan. Kalau bisa lihat prototipenya, mungkin yang berbeda adalah notch, mungkin kamera berbeda sedikit, iPhone 12 dan 12s konfigurasi belakangnya berputar, mini tetap ada, jadi intinya sih kabar-kabarnya ini bakal dirilis di tanggal 14 September 2021 mendatang, karena kabarnya ini bakal di second week, dan biasanya Apple kalau ngerilis sesuatu itu di hari Selasa, harusnya di kita tuh hari Rabu, jadi harusnya tanggal yang paling pasti adalah di 14 September, ini tinggal kita tunggu aja. Tinggal kita pastiin apakah namanya bakal iPhone 13 dan iPhone 12s. Cuma setidaknya berdoa saja 120 Hz. Harusnya 120 Hz sih untuk Pro-nya. Nah ini baru, kalau kalian mau beli Pro, ini baru pas. Kalau 12 Pro kemarin tuh agak kurang menurut gue. Oke, dan terakhir ini berita paling lucu yang gue baca ya. Seorang polisi di Alameda, California. Kan kalian tahu ya kalau kalian masuk debat gitu ya, kalau mungkin kalian nggak sengaja nabrak orang, ngegesek mobil orang, cekcok sama orang di mall, motong antrian dan segala macamnya. Sering kali kalian tuh direkam dan masuk ke YouTube. Nah, nggak YouTube sih, TikTok, Instagram semuanya masuk, Twitter juga masuk. Polisi ini kayak lagi debat lah gitu sama protester gitu. Gue nggak ngikutin masalah apa karena gue nggak fokus di masalahnya, gue lebih fokus di apa yang dilakukan oleh polisi ini. Jadi polisi ini ketika debat gitu, terus dia ngeliat,
ada yang ngerekam gue nih, kayaknya bakal masuk YouTube nih gue. Dia bukan bangga, enggak, dia nggak bangga. Dia ngeluarin handphonenya, dia muterin lagu Taylor Swift Blank Space, dia taruh di sini. Ya, jadi gunanya apa? Gunanya adalah video itu ketika masuk YouTube akan kena copyright dan akan di take down. Which is a good trick kalau emang kalian nggak mau suatu saat nanti kalian mungkin ngelakuin kesalahan sesuatu dan direkam sama orang, itu good trick. Tapi baik-baik lagi, gue takut ketika hal ini viral, orang-orang yang oke, gue nabrak mobil lu, dan gue akan pakai cara itu biar gue nggak masuk YouTube. Walaupun gue rasa Instagram, TikTok lu akan tetap masuk. Jadi, I guess that's it untuk minggu ini. Ada komen nggak sih? Nggak ada kan? Oke. Seperti biasa, coba like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa follow The Lazy Titip, karena gue lagi fokus di sana, makanya gue agak jarang di TLG. Sampai jumpa di video selanjutnya, and I'll see you next time. Stay safe, karena corona kalau belum dekat ke Anda belum merasa parno. Bye-bye guys.